اللهم صل على سيدنا محمد وأسقي للظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasih sayangku kepada para jamaah uripe Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua terhindar dari zina kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali di hari Isnin yang penuh barokah ini, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, kemahkan di dalam roh, dan kemahkan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tema pagi ini yakni tentang anak haram. Apakah anak haram itu? Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini kita menyangka, selama ini kita menilai anak dari hubungan gelap, anak dari hubungan zina, anak hubungan dari di luar nikah itu disebut anak haram. Maksudnya bayi yang terlahir dari hasil zina itu disebut anak haram. Padahal kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci bersih. Suci jiwanya, bersih badannya. Maknanya bayi belum bisa berzina kepada Allah. Bayi belum bisa syirik kepada Allah. Bayi belum bisa mengaku-akui kehidupan ini milik bayinya. Bayi yang belum bisa mengaku-akui badan bayi ini badan bayinya. Bagaimana mungkin
bisa disebut anak haram? Anak haram itu bukan sesebutan dari Gusti, bukan sesebutan dari Tuhan, tapi anak haram itu sesebutan dari hawa nafsu setan. Jadi maknanya yang haram itu bukan bayinya, tapi lelaku dari kedua orang tuanya, itulah yang haram. Maknanya anak haram itu adalah pelaku dari hasil anak yang di luar nikah, dari hasil berzina. Itulah anak haram, bukan bayinya, tapi orang-orangnya itulah disebut anak haram. Anak yang tidak soleh. Bukan bayinya yang tidak soleh, tapi orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, itulah anak haram dan anak yang tidak soleh. Jadi bagaimana agar kita disebut anak yang soleh, bukan anak yang haram, yakni yang mengenal Tuhannya. Bagi manusia yang mengenal Tuhannya, maka akan mengenal seluruh ciptaannya. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Jadi, apabila manusia tidak mengenal Tuhannya, bagaimana mungkin manusia bisa mengenal ciptaannya? Bila manusia tidak mengenal Tuhannya, bagaimana mungkin manusia bisa melihat kekuasaan Tuhannya? Bila manusianya tidak mengenal Tuhannya, bagaimana mungkin manusia bisa menyaksikan panggung sandiwara di dalam alam raya ini? Maka dari itu, yang disebut anak haram itu adalah kita sendiri yang selama ini jauh dari iman kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Kita pun kan juga pernah jadi anak. Jadi anak haram itu adalah selalu berzina dan berzina. Apanya yang berzina? Imannya berzina, matanya berzina, omongannya berzina, telinganya berzina, tangannya berzina, kakinya berzina, pikirannya berzina, dan semuanya di dalam perzinahan dan keharaman di dalam hati kita selama ini, selama kita belum mengenal Tuhan, sebelum kita menjadi anak yang soleh, anak yang tahu, anak yang beriman kepada Tuhan sebagai pencipta dirinya. Oh, ternyata anak haram itu bukan bayi. Anak haram itu adalah manusia-manusia yang masih keras hatinya. Manusia-manusia yang masih ingkar hatinya kepada Tuhannya. Manusia-manusia yang masih lebih wujud dirinya di hatinya daripada wujud Tuhannya di hatinya. Karena bayi yang baru lahir itu hingga sampai detik-detik akil balik di dalam hatinya, yang ada bukan bayinya, tapi Tuhannya lah yang ada, yang berkuasa atas raga-raganya. Inilah yang disebut kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi haram yang selama ini kita anggap haram, anak haram, oh ini anak haram, oh ini hasil perzinahan, ini semua kan klaim atau prasangka hawa nafsu setiap manusia. Manusia memulia-muliakan dirinya dengan hawa nafsunya. Manusia memulia-muliakan, membangga-banggakan ilmu-ilmunya dan amal-amalnya. Sehingga memandang yang lain
seperti terhina. Maka dari itu, zina itu adalah lakunya hati. Jadi di paparan uripe Allah ini tidak mengkaji tentang babakan syariat. Jadi kalau syariat kan Anda semua kan sudah banyak belajar, sudah banyak tahu tentang hukum-hukum fikih, hukum-hukum syariat yang lain. Tapi di sini menerangkan babakan hakikatnya yang sesungguh-sungguhnya yang ada pada tiap-tiap hati manusia. Jadi yang dikatakan anak haram itu adalah diri kita sendiri ketika kita ingkar kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Ketika kita syirik, hati kita lebih wujud daripada wujudnya Allah di hati kita. Anak zina itu adalah diri kita yang selama ini mensekutukan kewujudan kehidupan Allah dengan kewujudan dan kehidupan diri manusia kita. Itulah anak zina dan anak haram. Jadi apapun yang kita lakukan selagi hati kita lebih wujud diri kita daripada Tuhan, ya berzinalah, ya haramlah semua apapun yang kita kerjakan. Solatnya zina haram, ibadahnya zina haram. Kenapa? Karena tidak menyembah Tuhannya dan karena seluruhnya dilakukan dengan kekuatan perwujudan kehidupan diri manusianya yang tanpa Tuhan. Lepas dari Tuhan, itulah anak zina dan itulah anak yang haram. Terhukumi terus dengan zina dan haram. Bahkan lebih besar, lebih tinggi dosanya dari zina. Apa itu? Syirik. La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Jangan mensekutukan Allah. Karena mensekutukan Allah itu dosa yang amat besar. Lebih besar lagi dari zina yang digembar-gemborkan manusia. Yakni hati yang syirik. Hati yang lebih wujud. Hati yang lebih hidup. Hati yang lebih berkuasa diri manusianya ketimbang Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari coba kita buka. Sebelum kita buka Al-Qur'annya, bukti-bukti yang ada di dalam Al-Qur'annya, maka marilah kita berlatih mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita dahulu. Marilah kita berlatih memalamkan jiwa-jiwa manusianya dulu, menggelapkan nyawa-nyawa manusianya dulu, mematikan roh-roh manusianya dulu, mentiadakan kewujudan diri manusianya kita dahulu. Marilah berlatih masuk ke dalam dirimu, hadapi dirimu dan peranglah. 3 menit mengheningkan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan berperang. Mana minumnya ini kok belum datang?
Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka bersama bagi sahabat-sahabat yang lagi memegang Al-Quran. Silakan buka di ayat di surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan. Ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Yang artinya, namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia untuk disembah, padahal mereka tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya dan tidak dapat pula mendatangkan manfaat serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Shadaqallahul azim. Inilah bukti, namun mereka telah mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia. Maknanya hati tidak la ilaha illallah, tapi di dalam hatinya la ilaha illat dunya. Cintanya cinta kepada dunia. Inilah hakikat zina. Inilah hakikat haram. Anak haram, anak zina, ya kita sendiri ternyata. Bukan bayi-bayi yang selama ini kita anggap anak hasil perzinahan. Akan tetapi diri kita lah yang selama ini yang disebut anak zina, anak haram, yang selalu ingkar kepada Tuhannya, yang selalu mengadakan Tuhan-Tuhan di hati kita selain Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sadarkah kita semua, termasuk diriku? Mohon dihayati. Jadi siapakah anak zina itu? Ya kita sendiri. Siapakah anak haram itu? Ya kita sendiri. Ketika kita belum bertuhankan kepada agama Allah. Yakni agamanya masih agama label-label saja. Hati yang selalu ingkar kepada Allah, hati yang selalu keras melebihi kerasnya batu, maka dunia hanyalah dijadikan Tuhan-Tuhan di hatinya. Dunia dan urusannya diwujudkan di dalam hatinya daripada Tuhan yang menciptakan dunia. Ada lagi, mohon dibuka di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-68. Bismillahirrahmanirrahim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق
ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما, yang artinya dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat. Jadi hukuman yang paling berat di sisi Allah itu adalah anak atau manusia yang ingkar kepada penciptanya, yaitu ciptaan yang lepas dari yang menciptakannya, makhluk yang lepas dari Khaliqnya. Inilah dosa yang tertinggi, zina yang tertinggi, yakni ketika hati kita syirik, musyrik, kufur, ingkar, diri kita lebih wujud daripada wujudnya Allah. Inilah inna syirka la zulmun azim. Ya Allah. Tidak bertaubatkah kita wahai sobat? Jadi adanya paparan uripi Allah ini bertujuan agar seluruh manusia bertobat kepada penciptanya. Apapun nama agamanya, apapun nama golongannya, apapun nama alirannya, apapun madhab-madhabnya, tak peduli. Yang penting hati kita segera dan segeralah bertaubat sebelum ajal tiba. Kita lanjutkan ayatnya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang 69. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Artinya yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Jadi dilipat gandakan sebanyak-banyaknya bagi orang-orang yang belum beriman kedatangan syakaratul mautnya. Maknanya diazab, dilipat gandakan, disiksa seperti sakitnya kambing disayat hidup-hidup, dilepas, dipisahkan antara kulit dan dagingnya. Itu masih 1000 kali, bahkan 1.000.000 kali sakitnya di dalam azab syakaratul maut. Bukan harta-hartanya saja yang diambil paksa kembali. Bukan urusan-urusan dunianya saja yang diambil paksa kembali. Bahkan anak, istri, suami, orang tua, dan orang-orang yang dikasihinya diambil juga, dilepas juga dari hatinya. Bukan itu saja, bahkan ilmunya, amalnya juga dilepas dari dirinya. Bukan itu saja, bahkan badan dan hidup yang selama ini diaku-akuinya juga dikelombet pelan-pelan sehingga kita merasakan sakitnya azab yang terpedih ini. Lanjutannya ayat yang ke-70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali
orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Coba kita ulang dan coba perhatikan serta hayati dan tafakuri arti terjemahan dari ayat yang ke-70 ini dari Asy-Syu'ara. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman. Taubat dari apa? Taubat dari kesyirikannya. Taubat dari apa? Taubat dari kekafirannya. Taubat dari apa? Taubat dari keingkarannya di dalam hatinya. Taubat dari menjadi Tuhan. Selama ini yang jadi Tuhan kan manusianya. Apapun yang dilakukan oleh manusianya seolah-olah semua ciptaan manusianya. Apapun yang dilihat oleh manusianya seolah-olah diwujudkan oleh manusianya. Apapun yang didengar oleh manusianya seolah-olah diwujudkan oleh manusianya. Manusia selama ini tak terasa telah menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri di hatinya. Itulah yang disebut bertaubat dan berimanlah dari hal yang demikian. Jika kita sudah bertaubat dan beriman, maknanya bila kita sudah menemukan bahwa hidup ini adalah uripe Allah, maka matilah diri kita. Setelah diri kita mati, setelah diri kita hancur, setelah diri kita tersungkur, maka dan mengerjakan kebajikan, maka bukan manusianya lagi yang hidup, maka bukan manusianya lagi yang punya badan, maka bukan manusianya lagi yang bisa beramal. Semuanya hanyalah af'alnya Allah. Inilah yang dimaksud kebajikan. Kebajikan itu maknanya sudah diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Apapun yang kita lakukan, awalilah dengan niat, karena dengan niat itu jalan menuju Tuhanmu yang berujung di dalam kalimat niat lillahi ta'ala, agar amal ini menjadi amal kebajikan dan agar kita tidak menjadi Tuhannya amal itu sendiri. Agar kita tidak mengaku-akui seluruh perbuatan ini perbuatan wayang, perbuatan kulit, perbuatan manusia, makhluk yang tidak bisa apa-apa. Itulah tujuan innamal a'malu binniyah, agar manusia sama-sama berbondong-bondong pulang kepada agama Allah, yakni lillahi ta'ala, di dalam hatinya yang ada hanya la ilaha illallah, yang ada hanya la haula wa la quwata illa billah, yang ada hanya la maujudan illallah. Itulah yang dimaksud taubatnya hamba kepada Tuhannya. Taubat dari apa? Taubat dari menjadi Tuhan selama ini. Sehingga nyatalah Rasulullah, sehingga nyatalah utusan Allah, sehingga nyatalah pesuruh Allah. Ketika utusan setan, ketika Rasulnya setan, ketika pesuruh setannya sudah dibombardir. Ketika setan, iblis, hawa nafsu jinnya sudah dihancur leburkan di dalam keheningannya. Kita lanjutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-71.
وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Yang artinya, dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, yakni wajib Allahnya wujud dulu, bukan diri manusianya. Itulah taubat. Bila yang wujud manusianya, Allahnya tetap gaib, ya bukan taubat itu namanya. Tetap jadi Fir'aun, tetap jadi kufur, tetap jadi setan yang terkutuk, yang merasa lebih wujud daripada wujud Tuhannya di hatinya. Maka yang dikatakan taubat itu adalah taubat dari kewujudan diri manusianya, taubat dari kehidupan diri manusianya, taubat dari kekuasaan diri manusianya, taubat dari ilmu dan amalnya yang selama ini dibangga-banggakan, maka dihancur leburkan ketika kiamat, ketika hancur lebur manusianya, maka hanya Tuhanlah yang menjadi Tuhannya seluruh alam semesta dan dirinya. Ayat yang ke-72 dari Asy-Syu'ara, perhatikan. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Yang artinya, dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatannya sendiri. Maknanya, yakni orang yang bertobat itu tidak bersaksi palsu. Maknanya hanya syahadat lesan saja, syahadat huruf saja, syahadat omongan saja, tapi hatinya syirik. Itulah orang-orang yang ingkar atas persaksiannya. Kesaksian kita selama ini sebagai pemeluk agama Islam kan kesaksian palsu. Kita tidak bisa menyaksikan Allah dan Rasulullah yang ada di dalam dada ini, tapi kita selama ini bersaksi palsu bahwa kita menyaksikan Allah dan Rasulullah di hati, akan tetapi sebenarnya di dalam dirinya yang ada hanyalah dirimu sendiri. Inilah saksi yang palsu. Berarti inilah bukti, tanda bukti yang nyata bahwa kita selama ini bukan umat Islam. Karena kita tak pernah menyaksikan Allah dan Muhammad di dalam diri kita. Sedangkan yang kita saksikan selama ini hanyalah setan dan hawa nafsu kita sendiri sebagai rasulnya setan, sebagai utusan setan, sebagai pesuruh setan. Inilah bukti nyata bahwa kita selama ini kita hanya pengakuan, ngaku-ngaku saja sebagai umat Islam, tapi hatinya kufur, ingkar, selalu dan selalu mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri di hati kita. Karena kita belum bisa menyaksikan Sang Pencipta, kecuali kita hanya kesaksian palsu-palsu belaka di dalam dada kita. Inilah yang dimaksud anak haram, anak yang selalu bermaksiat kepada Tuhannya. Anak zina,
anak yang selalu berzina kepada Tuhannya, matanya berzina, tidak bisa menyaksikan Tuhannya, telinganya berzina, tidak bisa menyaksikan Tuhannya, akalnya pun berzina, tidak selalu memikirkan Tuhannya, hatinya berzina, keras melebihi kerasnya batu, yang mana di dalam hatinya hanya full dengan perkara-perkara urusan dunia. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-73 dari Asy-Syu'ara. Walladzina idza dzukkiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa 'umyana. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Yakni orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya itu adalah orang-orang yang sudah menjaga kehormatan Tuhannya sebagai Tuhan yang menciptakan dirinya di hatinya. Yakni hati yang sudah melafalkan, hati yang sudah berpraktek La ilaha illallah ketika diri manusianya sudah tak ada lagi. Berarti bukan manusianya yang berla ilaha illallah. Akan tetapi Tuhannya lah yang berla ilaha illallah. Bila manusia masih merasa sebagai pelaku yang bisa mengla ilaha illallahkan Tuhan di dalam hatinya, ya kan masih manusia. Syaratnya la ilaha illallah ketika manusianya sudah mati. Sudah tiada baru yang berla ilaha illallah itu ya Tuhanmu sendiri, bukan manusianya. Kebanyakan pemahaman manusia di luar sana kan pemahamannya yang penting di hatiku sudah berla ilaha illallah. Manusianya yang merasa, yang melafalkan, yang mempraktekkan la ilaha illallah masih ada diri manusianya. Karena manusianya belum dibaiat, belum mati. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhannya, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Inilah maksud manusia yang sudah mati. Maknanya manusia sudah tak bisa melihat lagi dan buta. Manusia sudah tidak bisa mendengar lagi dan tuli. Jadi yang bisa melihat, yang bisa mendengar hanyalah uripe Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi itulah tentang kisah yang sesuai judulnya anak haram atau anak zina. Itu ternyata ya diri kita sendiri. Tidak ada di luar sana. Seluruh cerita Al-Quran ini plek ada di dalam setiap hati manusia. Bila manusianya sudah kembali kepada Tuhannya. Namun bila manusianya masih menjadi Tuhan, pandangan apapun yang dibacanya itu masih di luar dirinya. Maka ternilainya apa-apa yang dilihatnya. Maka ternilailah semua apa-apa yang didengarnya di luar dirinya. Kenapa? Karena hatinya buta. Karena hatinya penuh sesak dengan urusan-urusan dunianya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri pengajian yang singkat ini, semoga meskipun singkat, babakan anak haram atau anak zina ini semoga bisa kita pahami, kita resapi di dalam hati kita
Agar apa? Agar kita tidak memandang yang di luar. Karena kalau kita memandang yang di luar, bila kita memandang cerita-cerita syariat, selamanya kita akan jadi Tuhan, merasa mulia diri kita daripada orang yang kita pandang. Merasa mulia diri kita daripada orang yang kita sangka orang itu berbuat maksiat di luar diri kita. Ternyata ketika kita menilai orang berbuat maksiat, sebelum kita menilai orang lain, hakikatnya diri kita sendirilah yang berawal, yang bermula, yang paling pertama bermaksiat, yang haram, yang zina kepada Tuhannya. Sebelum kita menjelek-jelekan orang, diri kita sendiri yang jelek. Sebelum kita mengolok-olok orang, diri kitalah yang diolok-olok oleh Tuhan kita. Yakni kita selalu mensyirikkan Allah di dalam hati kita. Maka ku anfusakum, selamatkanlah dirimu. Selamatkanlah dirimu. Dan selamatkanlah dirimu wa ahlikum naro. Maka seluruh manusia akan selamat dari penilaian prasangkamu di hatimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baniyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين.